والجمال المتفرد بالعبودية والكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي بالحكمة إلى أفضل الخصال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم المآل وبعد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ثم أما بعد كيف حالكم يا أبنائي الحمد لله بخير الحمد لله أشكر الله عز وجل على هذه الفرصة الثمينة كما أني أشكركم على حسن الإنصات والاستماع إلى هذا العلم الذي سنتناوله بإذن الله تعالى في هذه الدقائق. Anak-anakku sekalian, santri pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Alhamdulillah. Lisan ini tidak boleh kering dari ungkapan syukur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita sekalipun kita tidak memintanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam semoga sampai dan terhaturkan keharibaan Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi yang kita cintai bersama, Nabi yang kita sepakati kewajiban mengikuti setiap tuntunannya. Kita rindu kepada beliau dan kita ingin minum dari air telaga beliau. Kita ingin disambut di kebahagiaan akhirat kelak oleh beliau. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga yang tertinggi Al-Firdaus bersanding dekat dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Anak-anakku yang kami cintai, yang ganteng-ganteng, yang sudah mandi, sudah siap mengikuti majelis ilmu ini dengan baik? Baik. Salah satu di antara etika berada di sebuah majelis ilmu adalah al-insat. Diam, mendengarkan, memahami dan mencatat fawaid ilmiah. Anak-anakku sekalian, masih mengkaji kitab Min Wasaya Salaf Lisyabab. Di antara wasiat-wasiat para ulama as-salaf untuk para pemuda. Karya ilmiah beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada Al-Wasiyatul Rabi'ah, wasiat yang keempat. Dan perlu Ustaz sampaikan, insyaallah
Semoga Allah mudahkan mulai besok. Wasiat pertama, kedua, ketiga, keempat yang akan kita kaji sebentar lagi ini secara bertahap akan ditempelkan di beberapa tempat, baik dekat dengan kelas antum atau dekat dengan asrama antum atau dekat dengan masjid. Pendek dan semoga mudah untuk dihafal. Semoga Allah panjangkan usia kita. Setelah selesai nanti akan ada musabaqah. Musabaqatu hifdhi hadhil wasaya. Wasiatnya pendek-pendek saja, tidak panjang. Antum hafalkan, 1 pekan hanya 1 wasiat. Barangkali kalau tertulis dengan tangan hanya 2 atau 3 baris saja, insya Allah antum mampu. Musabaqah ini terbuka untuk umum, mulai dari kelas 1 mutawassit sampai kelas 3 tsanawi. Kelas 1 mutawassit tidak perlu berkecil hati. Wah, saya masih kecil Ustaz, masa saya bersaing sama anak-anak kelas 3 tsanawi, abang-abang kelas saya? Perlu berkecil hati. Akan ada klasifikasi tertentu sehingga siapapun berhak untuk mengikuti perlombaan hifdhu hadhil wasaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Kita sampai pada al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Wasiat yang keempat ini dibawakan oleh Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq al-Thawri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri yang menceritakannya adalah murid beliau bernama Zaid bin Yazid bin Abi Zarqa. Zaid bin Yazid bin Abi Zarqa, murid atau salah satu murid Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri. Sebelum kita masuk ke wasiatnya, kita coba dulu dengarkan singkat saja siapakah beliau Zaid bin Yazid bin Abi Zarqa rahimahullah. Beliau adalah salah satu di antara ahlul hadis, berguru dari sekian banyak syekh. Salah satunya adalah Sufyan ats-Tsauri. Nanti kita akan bahas siapa beliau Sufyan ats-Tsauri. Dan guru beliau yang lain, gurunya Zaid bin Yazid bin Abi Zarqa ini juga adalah Syu'bah ibnul Hajjaj, salah satu di antara imam besar dalam dunia periwayatan ilmu hadis. Seorang ahli di dalam bidang periwayatan hadis yang handal bernama Yahya ibnu Ma'in berkata tentang Zaid bin Yazid bin Abi Zarqa. Kata Yahya bin Ma'in, laisa bihi ba'sun kana indahu jami'u Sufyan. Bagus, tidak ada masalah pada Zaid bin Yazid, dan dia memiliki naskah hadis-hadis yang diriwayatkan dari syekhnya yaitu Sufyan ats-Tsauri. Yang menarik, Zaid bin Yazid bin Abi Zarqa ini ikut berperang semasa beliau hidup di masa kekhilafahan Daulah Al-Abbasiyah. Kemudian di peperangan tersebut beliau ternyata ditawan.
dan ternyata beliau meninggal dunia dalam kondisi tertawannya pada tahun 197. Pada tahun 197. Zaid bin Yazid bin Abi Zarqa, sebelum wafatnya beliau berguru dari sekian banyak guru, salah satunya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Siapa Sufyan Ats-Tsauri ini? Sufyan Ats-Tsauri nama lengkapnya tadi Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, yang lahir tahun 97 Hijriyah. Sufyan Ats-Tsauri lahir tahun berapa? 97 Hijriyah. Beliau adalah seorang alim besar di wilayah Kufah di negeri Irak. Al-Imam Adz-Dzahabi, salah seorang di antara para ulama, sejarawan, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata tentang Sufyan Ats-Tsauri, huwa syaikhul Islam. Sufyan Ats-Tsauri ini layak menyandang gelar Syaikhul Islam, syekhnya Islam, karena ilmu beliau yang sangat luas. Imamul Huffaz, bahkan para hafidh, kalau disebut hafidh berarti hafidhu kitabillah Al-Quran dan hafidhus sunan, menghafal hadis-hadis yang banyak. Kalau para hafidh ini dikumpulkan, maka imamnya yang paling nomor satunya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Imamul Huffaz, Sayyidul ulama'il amilina fi zamanihi. Beliau salah seorang yang cukup dikenal sebagai tokoh penghulu para ulama yang mengimplementasikan ilmu mereka dalam amal keseharian. Jadi para ulama yang tidak hanya hebat dalam ilmu tapi juga hebat dalam beramal, itu ternyata tokohnya, ikonnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah belajar, berguru dari beberapa imam besar yang nama mereka tidak asing dalam dunia sejarah periwayatan hadis. Sebut saja Ayyub As-Sikhtiyani, sebut lagi Syu'bah Ibnul Hajjaj, dan beberapa yang lain. Dan yang berguru dari Sufyan Ats-Tsauri juga para ulama besar, semisal Abdullah Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak yang nama aslinya Abdullah Ibnul Mubarak berguru dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ibnu Uyainah atau yang biasa dikenal Ibnu Uyainah berguru dari Sufyan Ats-Tsauri. Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani yang punya kitab Al-Musannaf, kitab hadis Musannaf, Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani berguru dari Sufyan Ats-Tsauri. Ahmad Ibn Abi Thaibah Ad-Darimi atau yang kita biasa dengar Sunan Ad-Darimi. Ternyata Imam Ahmad Ad-Darimi ini berguru dari Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita baca sejarahnya Sufyan Ats-Tsauri panjang. Karena Sufyan Ats-Tsauri ini ayah beliau bernama Sa'id bin Masruq, itu termasuk alim besar, termasuk alim yang besar. Dan kakeknya yang bernama Masruq dahulu pernah mengikuti
salah satu di antara peristiwa bersejarah di masa kekhalifahan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat, dilanjutkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar wafat, digantikan oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uthman wafat, digantikan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan banyak peristiwa bersejarah di masa kekhalifahan masing-masing dari keempatnya. Pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib, ada salah satu peristiwa bersejarah yang dikenal dengan Ma'rakatul Jamal atau Mauqi'atul Jamal. Masruq, kakeknya Sufyan Ats-Tsauri, sempat mengikuti peristiwa Ma'rakatul Jamal. Berarti kakeknya Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan masa para sahabat sehingga kakeknya adalah tabi'in. Kakeknya Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang tabi'in. Ayahnya Sufyan bernama Sa'id, tentu berguru dari ayahnya, dari kakeknya Sufyan. Sa'id berguru dari Masruq. Maka beliau termasuk tabi'ut tabi'in. Sufyan diklasifikasikan sebagai tabi'ut tabi'in junior. Tabi'ut tabi'in junior berarti Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri rahimahullah satu di antara 3 generasi pertama yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik umat ini. Penjelasan Ustaz terpahami? Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian terbaik kedua adalah yang datang setelah sahabat, tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi terbaik ketiga adalah yang datang setelah mereka berikutnya, tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi pertama yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi-generasi terbaik umat Islam ini. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri satu di antara mereka. Pantaslah kalau kemudian Sufyan Ats-Tsauri disebut sebagai salah satu di antara ulama as-salafus salih yang telah terdahulu dan terbukti berada di atas kesalihan. Singkat cerita, di masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur waktu itu, Khalifah Abbasi bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau meminta kepada Abu Hanifah, bukan Ustaz Abu Hanifah ya, kepada Imam Abu Hanifah. Kita tahu imam madhab yang cukup dikenal 4, walaupun sebetulnya madhab itu banyak, tapi madhab fiqhi yang dikenal saat ini 4, walaupun sekali lagi madhab-madhab itu banyak. Madhab itu sebut saja madrasah yang membantu kita saat kita akan belajar. Dari urutan usia, yang paling tua dari 4 madhab ini adalah madhabnya Abu Hanifah rahimahullah. Setelah itu Malik ibnu Anas, Imam Malik.
Setelah itu Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Ahmad ibnu Hanbal Asy-Syaibani, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang paling senior, yang paling junior dari keempatnya. Ke masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur, dikala itu Imam Abu Hanifah masih hidup. Oleh Abu Ja'far Al-Mansur, beliau meminta Abu Hanifah untuk menjadi qadhi. Apa itu qadhi? Hakim agung dalam masalah agama. Kalau kita pernah dengar istilah hakim agung di tataran pemerintahan sebuah negara, lebih kepada hakim urusan-urusan dunia. Ini hakim qadhi urusan agama. Abu Hanifah rahimahullah menolak. Kenapa Ustadz kok menolak? Takut. Berfatwa, menetapkan hukum bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan ilmu yang mapan, dibutuhkan kredibilitas ilmu dan amal yang teruji. Imam Abu Hanifah menolak. Akibatnya penolakan tersebut menyebabkan beliau justru oleh Abu Ja'far Al-Mansur penjara. Menolak, penjara, dipenjara sampai beliau wafat. Imam Abu Hanifah meninggal dunia dalam keadaan dipenjara. Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah waktu itu, beliau tetap memikirkan bagaimana caranya supaya kaum muslimin punya qadhi, punya hakim, tempat berguru ilmu, tempat bertanya fatwa, tempat menimbang satu masalah atau satu peristiwa atau satu kasus, bagaimana hukum Islam menetapkan statusnya. Cari informasi Abu Ja'far Al-Mansur ini, siapa ya yang layak untuk menggantikan Abu Hanifah sebagai qadhi? Semua yang ditanya sepakat menjawab meski mereka tidak diskusi. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, yang sedang kita akan bahas wasiat beliau sebentar lagi. Sufyan mau? Tidak mau. Kabur. Ingin ditunjuk sebagai hakim, takut pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hakim, seorang qadhi bertanggung jawab untuk menetapkan setiap hukum kasus-kasus tertentu yang terjadi di antara kaum muslimin. Bukan mudah. Fatwa halal, haram, boleh, tidak, bukan mudah. Maka Sufyan Ats-Tsauri kabur dari Kufah, beliau lari menuju Mekah. Tepatnya di tahun 155 Hijriyah. Tadi lahirnya tahun berapa? 97 Hijriyah. Di tahun 155 Hijriyah kabur dari Kufah, dari Irak ke Mekah. Naik pesawat tercepat ya Ustaz? Enggak ada pesawat. Paling cepatnya dengan tunggangan, hewan tunggangan. Lari ke Mekah. Ternyata kaburnya Sufyan Ats-Tsauri ke Mekah diketahui Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur mengumumkan di setiap wilayah yang mungkin dilewati oleh seorang musafir dari Irak menuju Mekah. Kira-kira singgahnya di mana saja? Dikumandangkanlah pengumuman. Siapa yang bisa menghadirkan Sufyan Ats-Tsauri, artinya ditangkap, dia akan dapat 10.000 dinar. 10.000 dinar. 1 dinar ini sudah 2,5 gram emas murni 24 karat. Kalikan saja.
Dan subhanallah anak-anak, ini Sufyan Ats-Tsauri kaburnya bukan habis melakukan kejahatan. Bukan seorang buronan habis membunuh atau habis merampok atau habis menipu. Enggak. Disuruh jadi hakim, enggak mau, lari. Dibuatkan sayembara, siapa yang bisa hadirkan beliau dapat hadiah 10.000 dinar. Akhirnya sampailah berita itu kepada Sufyan Ats-Tsauri. Waduh, serius ini. Sudah sampai di Mekah dengar informasi tersebut, lari balik tapi ke kota Basrah juga di Irak. Bikin zigzag perjalanan. Di Basrah beliau sembunyi dengan cara menjadi tukang kebun. Menjadi tukang kebun. Ternyata orang-orang semakin waktu semakin tahu ini tukang kebun pinter. Kerjaannya macul tanah, petik buah dan lain sebagainya. Kok hafalan hadisnya banyak, hafalan Qur'annya lancar kayak air. Mulailah orang berdatangan, belajar. Oh, ini ternyata Sufyan Ats-Tsauri. Waduh, ketahuan lagi. Lari. Kabur lagi beliau ke Yaman. Karena setelah tahu, orang kan pengen dapat 10.000 dinar. Lumayan nih. Orang alim kayak gini baik orangnya. Cuma tinggal tangkep, yuk jalan yuk, 10.000 dinar. Karena takut ketangkep, untuk dijadikan hakim, kabur lagi Sufyan Ats-Tsauri ke Yaman. Dari Basrah di Irak lari ke Yaman. Di Yaman beliau diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kok tertuduh sebagai pencuri. Ujian sebagai seorang alim, dituduh mencuri. Membela diri terus ribut, akhirnya udah, ayo ikut. Dihadirkanlah kepada gubernur wilayah Yaman waktu itu. Ketika dilaporkan, siapa ini? Sufyan. Kenapa dihadirkan ke sini? Ini tuan, mencuri. Siapa kamu? Sufyan. Dari mana? Kufah. Siapa nama lengkapmu? Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Oh, ini. Kata gubernur Yaman, ini orang yang dicari-cari seantero jagat wilayah kaum muslimin. Ini orangnya ini. Siapa yang dapat kamu 10.000 dinar menunggu. Akhirnya sama gubernur Yaman dikasih pilihan. Mau tetap di sini saya lindungi, tapi saya nggak jamin ya. Atau mau meninggalkan Yaman. Saya tinggalkan Yaman aja lah, udah ketahuan. Pilih meninggalkan Yaman. Dari Yaman beliau lari lagi. Kemana? Ke Mekah lagi. Jadi bikin zigzag. Beliau pengen berharap tidak ada yang mengetahui jejak perjalanan beliau, persembunyian beliau. Ternyata pas musim haji, Abu Ja'far Al-Mansur pengen haji. Pengen haji. Ketika beliau mendengar bahwa Abu Ja'far Al-Mansur perjalanannya sudah dekat masuk ke kota Mekah, belum ke kota Mekah, tapi sudah dekat. Dalam mas kalau lari pun gampang dikejar, ini udah dekat. Akhirnya beliau berpegang dengan kiswatul Ka'bah, sitarul Ka'bah, sambil bersumpah. Kata beliau, wallahi la yadkhulul Mansuru Makkah. Demi Allah, Mansur tidak masuk Mekah. Subhanallah. Doanya dikabulkan. Dalam perjalanan belum masuk kota Mekah, Abu Ja'far Al-Mansur khalifah meninggal dunia karena sakit.
sakit di perjalanan, entah sakit perut, apa sakit pusing, meninggal dunia. Selamat. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri selamat. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur meninggal dunia digantikan oleh putranya Al-Mahdi menjadi khalifah. Kemudian Khalifah Al-Mahdi ini bikin surat resmi kenegaraan ini kepada Sufyan Ats-Tsauri. Datang kepadaku agar kamu menjadi hakim kaum muslimin. Apa yang dilakukan? Disobek-sobek, dibuang ke sungai. Ini sekali lagi anak-anak, ini beliau bukan membunuh, beliau bukan memperkosa, bukan merampok, disuruh jadi hakim. Karena ilmunya yang terlalu banyak, beliau ditunjuk jadi hakim. Mau nggak mau. Inilah kesalihan para ulama ussalaf. Jadi bukan cari-cari kepemimpinan, tunjuklah aku, angkatlah aku, enggak. Ditunjuk sekalipun beliau menolak. Enggak, saya enggak mau. Harus mau, jangan. Pokoknya kabur. Jadi semakin dipaksa, semakin mereka menjauh, semakin mereka tidak mau, takut dengan ujian kepemimpinan sebagai seorang hakim, dan itu akan mendatangkan ujian-ujian lain yang besar. Kemudian ternyata Khalifah Al-Mahdi yang sudah mengutus surat resmi, ya, diplomatik ini istilahnya, udah nggak bisa lagi ditawar, resmi sudah. Ternyata Imam Ats-Tsauri juga tidak mau, kabur lagi ke Basrah. Sufyan kabur lagi ke Basrah, sembunyi di rumah seorang ahli hadis, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Sembunyi jadi pelayan. Sama seperti waktu beliau jadi tukang kebun. Ini pelayan tapi Masya Allah ilmunya, hadisnya, hafalan Qur'annya, sehingga banyak orang jadi berguru sama pelayan. Cari hadis lagi, ketahuan lagi. Kabur lagi ke Kufah. Dari Basra kabur lagi ke Kufah. Ini kucing-kucingan. Sesampainya di Kufah, maka Al-Mahdi memutuskan untuk menangkap Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan beliau dalam keadaan sedang sembunyi, bukan di penjara ya, nggak ketangkep. Hebat ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, bersembunyi di rumah Bishr ibn Mansur As-Sulaimi rahimahumullah, dan meninggal dunia dalam keadaan demikian. Intinya anak-anak sekalian, bahwa para ulama, Masya Allah, ini baru satu cerita yang berhubungan dengan kaburnya beliau ke sana kemari karena ingin diangkat menjadi hakim. Nggak langsung mau. Coba sekarang, Pak, mau ya Pak jadi menteri agama? Oh, mau. Pak, mau ya Pak ya jadi hakim agung? Fasilitasnya apa? Begini, begitu. Mau. Aku suka. Tidak demikian dengan seorang alim. Seorang alim takut. Posisi kedudukan yang penuh dengan ujian itu mengharuskan seseorang jauh lebih waspada. Baik, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, di antara sekian banyak wasiat Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullah yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Beliau suatu saat berada di dalam rumahnya.
Ini berarti dalam kejadian bukan sedang kejar-kejaran ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam rumahnya. Nah, salah satu dari murid beliau, siapa tadi namanya? Zaid bin Yazid bin Abi Zarqa. Nunggu di depan pintu rumah. Artinya, kalau Sufyan Ats-Tsauri keluar dari rumah ingin memanfaatkan ilmu apa yang bisa digali. Ini subhanallah, seorang talib ilm itu enggak nunggu syekhnya datang. Mereka yang datangi rumahnya syekh. Makanya antum anak-anak sekalian di majelis ilmu, Masya Allah, antum harusnya duduk menunggu kedatangan syekh ahli ilmu. Dan ini dilakukan sudah sejak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ustaz jadi teringat kisahnya Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nunggu di depan rumah, pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ditunggu. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan beliau sampai tertidur, ya, tertidur siang. Berarti nunggunya itu siang, mungkin menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud jelang salat asar. Nunggu. Jangan bayangkan nunggu bahwa rumah itu pasti ada terasnya. Gak ada. Kata Abdullah bin Abbas, aku masih ingat saat aku menunggu ilmu dari para ulama, aku diterpa angin panasnya padang pasir, pasir-pasir masuk ke lubang hidungku, tapi aku bersabar dalam rangka menuntut ilmu. Begitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud keluar, loh, kok ada Ibnu Abbas? Ma balu ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini sepupu Rasul dia di depan pintu rumah saya? Kalau panjenengan butuh sesuatu, kenapa enggak utus orang saja? Utus orang supaya saya bisa menghadirkan apa yang menjadi hajatmu, wahai keluarga Rasul. Kita diperintahkan untuk menghormati keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Ibnu Abbas? Dan kami diperintahkan oleh Rasul untuk menghormati seorang ahli ilmu. Antum kan gak sampai nunggu ustadz-ustadz keluar dari pintu rumahnya kan? Cuma nunggu di kelas. Begitu hissah bermula, insya Allah ustadznya datang. Tunggu dengan penuh adab, dengan penuh akhlak. Di masjid tunggu, jangan ribut, jangan ngobrol sendiri, jangan berisik, karena ilmu akan disampaikan. Zaid bin Yazid bin Abi Zarqa menunggu di depan pintu rumah Sufyan Ats-Tsauri. Begitu Sufyan Ats-Tsauri keluar, ternyata sudah didapatkan ada beberapa orang yang sedang menunggu beliau untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Ternyata saat itu yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah adalah, ya ma'syarasy syabab, wahai segenap pemuda. Ya ma'syarasy syabab, wahai segenap pemuda. Kita semua ini dipanggil. Kalau dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, atau ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nabi, ada panggilan tertuju langsung, ya ayyuhas syabab, wahai para pemuda. Ya kita semua ini. Ta'ajjalu barakata hadzal ilm, bergegaslah menyambut keberkahan ilmu agama ini. Ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bergegaslah meraih keberkahan pada ilmu agama ini. Jadi belajar ilmu agama itu nak berkah. Kalau belajar ilmu selain ilmu agama belum tentu berkah. Belajar ilmu agama pasti berkah. Maka beliau Sufyan Ats-Tsauri berkata, ta'ajjalu barakata hadzal ilm, mumpung kalian masih muda.
Wahai segenap pemuda, bergegaslah kalian meraih, menggapai keberkahan ilmu ini. Sebetulnya kan mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, emangnya keberkahan ilmu cuman bisa didapatkan oleh para pemuda ya Ustadz? Enggak. Oleh yang sudah tua juga ilmu agama itu berkah. Tapi kenapa Sufyan Ats-Tsauri justru panggil para pemuda untuk bergegas? Karena masa muda itu cepat. Masa muda itu cepat. Karenanya kata Imam Ahmad rahimahullah, tadi salah satu di antara 4 imam mazhab fiqhi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini pernah berkata, "Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi qummi fasaqata." Saya tidak memperumpamakan generasi muda kecuali seperti sesuatu yang tadinya ada di lengan baju saya kemudian jatuh. Ini nak, perhatikan. Ini Ustadz pegang apa ini? Anggap saja ini adalah sesuatu tersebut. Kemudian dia menyelip di sini. Kum. Di lengan baju. Kemudian jatuh. Sakoto. Kira-kira proses jatuhnya ini lama atau cepat? Kata Imam Ahmad, cepatnya waktu muda berlalu seperti cepatnya sesuatu yang terjatuh dari lengan baju. Tiba-tiba sudah 20 tahun. Tiba-tiba sudah 30. Yang kelas 3 Tsanawi sekarang. Tiba-tiba sekarang 3 Tsanawi. Kayaknya baru kemarin daftar. Ternyata udah 4 tahun. Ternyata udah 6 tahun. Nah, itu Ustadz Iskandar Zulkarnain, Ustadz Naufal Takashi, Ustadz Elbar. Itu kayaknya baru kemarin. Kemarin itu Ustadz seakan-akan masih ingat ini. Mereka itu masih segini-gini. Masih segini-gini yang kecil-kecil ini. Sekarang sudah kelas tertinggi. Udah mau lulus. Cepat. Maka mumpung masih muda, kekuatan hafalan, kekuatan fisik, kekuatan semangat, itu biasanya terkumpul pada anak muda seperti kita jelaskan pada pertemuan lalu sebelumnya. The power is of syabab. Kekuatan itu ada pada anak-anak muda. Ustadz lomba lari sama antum secara fisik ya, insya Allah Ustadz nggak menang. Begitu pula lomba hafalan. Kok Ustadz minder mau lomba hafalan sama antum? Sama-sama Ustadz belum hafal, antum juga belum hafal. Karena namanya anak muda, mereka punya kekuatan lebih dibandingkan yang sudah lebih berusia. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi. Bergegaslah meraih keberkahan ilmu agama ini. Jangan malas. Gilirannya mau main bulu tangkis, mau main bola. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nunggu zikir itu sambil mungkin satu zikir satu langkah ke pintu masjid itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai di sana, sallallahu wasallam wa baraka. Semangat untuk yang bermanfaat. Semangat untuk akhirat. Semangat untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sekali lagi, waktu muda berlalu begitu cepat. Dia akan cepat. Tiba-tiba saya sekarang sudah usia 15 tahun. Hafalan saya berapa ini? Imam Syafi'i hafal Al-Quran belum lengkap 7 tahun. Hafal Muwatta Imam Malik ribuan hadisnya, sudah hafal itu sebelum 10 tahun.
Kita sudah umur 15 baru juz 30. Hafal mulai masuk juz 29, juz 30 udah lupa-lupa. Coba wailul lil mutaffifin. Oh, nanti sudah sampai ayat kitabum marqum. Terus. Berkah ilmu agama harus kita dapat mumpung kita masih muda. Ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Bergegaslah meraih keberkahan ilmu ini. Beliau melanjutkan, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Apa artinya itu, Ustaz? Ayo bergegas meraih keberkahan ilmu agama ini, karena sungguh kalian tidak tahu, boleh jadi kalian gak nyampe angan-angan yang selama ini kalian ingin capai. Saya nanti lulus pesantren pengen hafal 30 juz. Kalau gitu jangan berleha-leha. Saya pengen minimal mutqin 15 juz. Jangan santai-santai. Kalau nggak tidur siang, Ustaz, saya terus terang saya tidak terbiasa tidur siang, Ustaz. Agar waktu siang tidak sia-sia, duduk di masjid, hafalkan Quran. Ustaz, nanti kan sore juga saya di masjid, pengen saya cari tempat yang lain. Duduk di kebun, hafalkan Quran. Duduk di atas kasur, murojaah yang tadi dipelajari pagi, kalau memang kita tidak bisa tidur siang. Jangan sia-siakan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena sungguh boleh jadi kalian tidak tahu, boleh jadi kalian tidak sampai kepada apa yang kalian cita-citakan. Apa yang kalian ingin raih ternyata tidak tercapai. Masih segar dalam ingatan kita bulan Agustus yang lalu. Sekarang ini bulan apa ini? Februari. Flashback ke belakang. Bulan Januari, Desember, November, September, Oktober, September, Agustus. Salah satu kakak kelas antum angkatan pertama pesantren ini lulus 5 orang angkatan pertama. 3 diantaranya sekarang masih kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Salah satunya alhamdulillah berada di sini sekarang, Ustadz Irham Rashidin. Yang satu lagi Ustadz Bima Abimanyu, alhamdulillah diterima di Jamiatul Imam Muhammad ibn Saud cabang Indonesia, Lipia, Jakarta. Yang satu lagi Ustadz Ibnu Fakhruddin rahimahullah sudah mendahului kita, wafat. Berapa usianya? Belum genap 19 tahun. Nggak tahu kita usia itu kapan. Kita pikir kita akan 60 tahun, belum tentu. Boleh jadi baru 18, boleh jadi baru 16, boleh jadi baru 19 sudah meninggal dunia. Fa innakum la tadrun la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Sungguh kalian tidak tahu, boleh jadi kalian nggak sampai kepada apa yang kalian cita-citakan. Liyufid ba'dukum ba'dha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, liyufid ba'dukum ba'dha, hendaklah sebagian kalian memberikan manfaat ilmu kepada sebagian yang lain. Jadi kalau duduk-duduk ngobrol secukupnya saja. Selebihnya apa, Ustadz? Selebihnya yuk murajaah. Tadi habis maghrib Ustadz ngapain sih, jelasin apa sih? Siapa Sufyan Ats-Tsauri?
Tadi pagi Ustadz menjelaskan apa? Ustadz Abu Umar menjelaskan apa? Ustadz Diyaul Abrar menjelaskan apa? Ustadz Fathur Rahman menjelaskan apa? Ustadz Lutfi Ihsanuddin menjelaskan apa? Ustadz Abu Hanifah menjelaskan apa? Dibahas satu sama lain di antara antum. Duduk, liyufid ba'dukum ba'dha. Hendaklah sebagian kalian memberikan faidah ilmu kepada sebagian yang lain. Ustadz jadi ingat juga kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang bersepakat bersama tetangganya seorang Ansari. Satu hari Umar berdagang ke pasar, tetangganya yang Ansari duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pulang dari pasar, sahabat Ansari ini pulang dari majelis Nabi, maka mereka memberikan faidah. Yang Ansari ini, saya tadi duduk di majelis Nabi, yang saya dapatkan adalah hadis ini, ayat itu, hadis ini, ayat itu. Besok gantian, yang Ansari pergi ke pasar, Umar ibn Khattab duduk di majelis Nabi. Di petang hari mereka berjumpa, Umar menjelaskan apa yang beliau dengar tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyufid ba'dakum ba'dha. Hendaklah sebagian kalian memberikan faidah ilmiah kepada sebagian yang lain. Anak-anak Ustadz juga pernah jadi santri seperti antum. Dari kecil lulus SD, di tingkat SMP dulu di tahun 90-an, antum mungkin belum lahir. Ustadz juga jadi santri dan Ustadz merasakan subhanallah di antara yang indah waktu itu. Kebetulan di pesantren dulu Ustadz itu berakhirnya kegiatan kurang lebih sama jam 9 malam. Yang ronda mulai jam 10 malam. Jam 9 malam kita sudah mulai bergantian ke kamar mandi, bawa sikat gigi dan pasta giginya. Wallahi Ustadz masih ingat. Keluar dari kamar, kemudian bertemu dengan teman yang lain dari kamar yang berbeda. Sepanjang perjalanan dari kamar menuju kamar mandi, beliau memperdengarkan kepada Ustadz hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Dan Ustadz memperdengarkan kepada beliau hadis yang lain. Antum harus begitu, punya semangat. Jangan ngobrolnya cerita tentang game, cerita tentang film, cerita tentang musik yang semuanya dosa dan maksiat wal'iyadzubillah, melalaikan kita dari berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin sudah berlalu, sudah tutup. Kok Ustaz tahu sih? Udah tutup aja. Kita buka lembaran yang baru. Semakin hari semakin lebih baik, semakin lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pesan yang disampaikan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, agar kita meraih, menyambut keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalan kebaikan bagi mereka. Ditunjukkan jalan kebaikan kalau kita bersungguh-sungguh. Ustadz ulangi pesan dari Sufyan ats-Tsauri, dan Ustadz berharap yang tadi mungkin ada yang terlewat bisa menulisnya, bisa menyusulnya. Ustadz baca secara lengkap pesan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ya ma'syarasy syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'dha. Coba sekarang ikuti Ustadz semuanya. Semua dari kelas 1 mutawassit sampai kelas 3 tsanawi. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ya ma'syarasy syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi
fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'do. Masya Allah, tabarakallah, wa jazakumullahu khairan. Ustadz bahagia sekali di kesempatan malam hari ini. Ustadz lihat antum Masya Allah semakin disiplin dalam mengikuti majelis ilmu, semakin lebih tenang. Semoga setan-setannya sudah semakin jauh, para malaikat sudah semakin mendekat, dan antum mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ini yang dapat Ustaz sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.